Dewa medis terkuat. Bab 879. Tetua ketiga ada di sini. Anak ini pasti tidak akan berani menyerang lagi. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan semua orang mengira Xiao Chen tidak akan mengambil tindakan lagi. Akan tetapi, saat ini Xiao Chen tidak menahan gerakannya sama sekali, tetapi malah menyerang. Ya Tuhan, dia benar-benar melakukannya. Apakah dia gila? Tetua ketiga pasti akan membunuhnya. Gila. Dia pasti gila. Semua orang menjadi gila, menjadi liar. Ketika tetua ketiga tiba, Xiao Chen benar-benar mengambil tindakan tegas. Orang ini, dia benar-benar gila. Dasar bocah. Hentikan sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kau akan menderita. Namun, ini masih tidak bisa menghentikan Xiao Chen. Dewa perang menendang dengan keras, mengisi kekuatannya dan menendang langsung ke bawah. Ledakan. Dengan ledakan keras, King Ling dan 5 dewa pembunuh lainnya langsung meledak menjadi kabut berdarah. Pada saat ini, hampir semua orang terkejut dengan perilaku Xiao Chen, hanya tetua ke-9 yang sedikit menyipitkan matanya. Hanya dia yang menyadari kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Xiao Chen saat ini. Meskipun King Ling dan 5 dewa pembunuh lainnya sudah kelelahan, tubuh mereka yang kuat masih ada. Xiao Chen benar-benar membunuh mereka berlima hidup-hidup dengan satu gerakan. Kekuatan yang luar biasa. Itu benar-benar luar biasa. Melihat seluruh kuil Dewa Iblis Wanyu, tidak ada seorang pun yang setingkat dengannya yang dapat menandingi Xiao Chen. Bahkan banyak pembunuh veteran mungkin tidak dapat melakukan ini. Pada saat ini, tetua ketiga juga telah datang ke sisi Xiao Chen. Dia berbeda dari tetua ke-9. Penampilannya secara keseluruhan tampak seperti pria parubaya, dengan wajah yang anggun dan tampan, mata yang berbinar dan alis yang seperti pedang, dan dia sangat tampan. Secara umum, orang-orang yang telah mencapai tingkat kultivasi dan usia ini pada dasarnya tidak peduli dengan penampilan mereka, tetapi tetua ketiga peduli dengan hal-hal ini. Ini sudah cukup untuk menjelaskan orang macam apa dia. Dasar bajingan. Aku akan membunuhmu. Mata tetua ketiga yang marah itu merah padam, dan wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Begitu dia tiba, dia meninju kepala Xiao Chen. Sangat kuat. Tidak perlu kata-kata untuk menggambarkannya, hanya 2 kata ini yang cukup untuk menggambarkan semuanya. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, gerakan tetua ketiga ini cukup untuk membunuh Xiao Chen secara langsung, tanpa meninggalkan ampas. Namun, pada saat ini, tetua ke-9 juga tiba-tiba menyerang dari belakang. Ledakan. Energi keduanya bertabrakan satu sama lain, dan hanya dalam sekejap, fluktuasi besar langsung menghancurkan seluruh planet hidup-hidup. Dengan ledakan dahsyat, seluruh planet seperti kacang pistachio, terbelah 2. Pada saat yang sama, banyak sekali biksu yang terbang mundur. Bahkan dewa pembunuh 1000 alam pun tidak dapat menahan gerakan ini. Niat membunuh menyebar, dan suara pertempuran seperti gemuruh guntur, yang membuat banyak orang ketakutan. Tetua ketiga tampak sangat tidak senang. Situa 9, apakah kau benar-benar akan melawanku? Dasar bajingan, beraninya kau melawanku hanya demi pendatang baru. Hehehe, tetua ketiga, aku tidak mencoba menentangmu. Aku hanya melakukan sesuatu untuk Dewa Iblis. Ada beberapa hal yang perlu kau ketahui. Istana Dewa Iblis harus menyimpan cukup banyak darah segar, jika tidak, istana itu akan merosot di masa depan. Dan cara untuk menyimpan darah segar adalah dengan menjaga keadilan dan memperkenalkan cukup banyak pendatang baru. Omong kosong. Kalau aku tidak membunuhnya hari ini, di mana harga diriku? Bagaimana tim penegak hukumku bisa bertahan di sini mulai sekarang? Aku tidak peduli tentang itu. Aku sudah mengatakan bahwa selama dia mengalahkan King Ling dan yang lainnya, aku akan melindunginya. Sekarang, apakah kau ingin aku mengingkari janjiku? Bahkan seorang tetua pun mengingkari janjinya. Bagaimana kita bisa membiarkan orang lain masuk mulai sekarang? Bajingan. Tetua ketiga meraung dan meningkatkan energinya lagi, menyebabkan keduanya meledak. Lao Jiu, biarkan aku membunuhnya. Kali ini, aku berutang budi padamu. Tetua ke-9 bersikap tidak memihak dan tidak tergerak. Tidak, aku menolak. Anda. Sudah kubilang aku harus membunuhnya. Sekalipun aku tidak bisa membunuhnya hari ini, aku akan membunuhnya besok. Suatu hari nanti, kau tidak akan berada di sisinya. Aku ingin melihat bagaimana kau akan melindunginya nanti. Wajah tetua ke-9 menjadi dingin, dan Xiao Chen berbicara lagi. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Benar sekali. Aku akan sangat tidak senang jika tidak membunuhmu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan.
Tidak cukup banyak orang yang berkumpul di sini hari ini. 2 bulan. 2 bulan lagi, kau dan aku akan bertarung di sini lagi. Saat itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati, hanya kau dan aku, dan penontonnya adalah seluruh kuil Dewa Iblis 10.000 alam. Beranikah kau bertaruh denganku? Kamu gila. Pada saat ini, tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, terutama tetua ke-9. Tidak seorang pun mengira Xiao Chen akan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Orang ini benar-benar gila. Dia berada di level berapa? Dia hanya seorang dewa pembunuh tingkat rendah, siapa dia? Apakah dia layak bertarung dengan tetua ketiga yang bermartabat? Sungguh konyol. Di depan tetua ketiga, dia bukan apa-apa. Namun, Xiao Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan jelas bahwa dia tidak bercanda. Tetua ketiga menyipitkan matanya sedikit. Apakah kamu mengatakan kebenaran? Benar sekali. Aku, Xiao Chen, menepati janjiku dan tidak akan berbohong. Tenang saja. Baiklah. Kalau begitu, sudah beres. Aku akan kembali menemuimu dalam 2 bulan untuk melihat apakah kau, pencuri kecil, memenuhi syarat untuk melawanku. Saat itu, aku akan meminta semua penguasa Istana Dewa Iblis untuk menyaksikanmu dibunuh olehku. Setelah mengatakan ini, tetua ketiga berbalik dan pergi. Dewa pembunuh yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Banyak diskusi. Gila. Orang ini benar-benar gila. Dia benar-benar bosan hidup. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Pada saat ini, bahkan tetua ke-9 pun tidak dapat menahan diri untuk datang ke sisi Xiao Chen. Wah, kau terlalu berani mengambil risiko. Kau tidak tahu betapa mengerikannya tetua ketiga. Tadi, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena dia khawatir dengan identitasku. Tapi begitu dia menggunakan kekuatan penuhnya, kau akan tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa kau lawan dengan mudah. Bahkan jika kau sangat berbakat, mustahil bagimu untuk meningkatkan kultivasimu cukup untuk melawannya hanya dalam waktu 2 bulan. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Ketika saatnya tiba, pasti ada jalan keluar. Aku tidak akan membuat pilihan sekarang. Jika aku tidak melawannya, dia tidak akan mundur. Dan saat ini, aku tidak yakin aku bisa mengatasinya. Tetua ke-9 menyipitkan matanya sedikit. Sepertinya kamu belum menggunakan semua kartu trufmu tadi. Bab 880. Xiao Chen hanya tersenyum acuh tak acuh atas ejekan dari tetua ke-9, tetapi tidak banyak bicara. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa jika kita hanya berbicara tentang dunia ini, bakatnya lebih kuat daripada siapapun. Bukan hanya karena dia memiliki berkah dari peta Hongmeng. Tubuhnya saat ini telah dibaptis menjadi tubuh tingkat abadi oleh para leluhur keluarga Xiao dengan darah dan daging mereka sendiri. Tubuh seperti ini tentu saja bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dibandingkan dengan keberadaan di alam bawah. Xiao Chen juga tidak ingin terlalu menyembunyikan kekuatannya. Pertama-tama, dia adalah tipe orang yang tidak mudah menyerah. Dia bisa bersikap rendah hati di hari kerja, tetapi begitu ada orang yang membuat masalah baginya, dia pasti tidak akan bersikap rendah hati. Kedua, dia sekarang berada di kuil Dewa Iblis 10.000 alam, dan dia telah memprovokasi banyak makhluk. Jika begitu banyak makhluk ingin menimbulkan masalah bagi Xiao Chen, bahkan jika Xiao Chen dapat menanggungnya, bagaimana dengan keluarga Xiao Chen? Dengan kata lain, bagaimana dengan galaksi Bima Sakti? Dia menunjukkan kekuatan supernya dan dapat menarik perhatian banyak orang. Misalnya, keberadaan tetua ke-9. Mereka akan memilih untuk berdiri dan mendukung diri mereka sendiri. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa bagus istana Dewa Iblis 10.000 alam, tidak ada yang mau menyerahkan seorang jenius. Penatua ke-9, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Sekarang planet ini telah hancur, kemana aku harus pergi untuk mendaftarkan identitasku? Hehehe. Tetua ke-9 tersenyum santai dan berkata, jangan khawatir, pendaftaran bukanlah masalah besar. Pada dasarnya, selama kamu telah mencapai Dewa Pembunuh 1000 alam, kamu dapat berhasil mendaftar. Aku juga dapat membantumu mendaftar. Setelah mendaftar, hal yang paling penting, atau lebih tepatnya, hal yang penting bagi Anda, adalah menguji bakat Anda. Bergantung pada bakat Anda akan menerima hadiah yang berbeda. Ada teknik, senjata, ramuan, kristal roh. Singkatnya, akan ada berbagai macam barang bagus. Namun, sulit untuk mengatakan hadiah seperti apa yang bisa kamu dapatkan. Ayo, aku akan mengajakmu untuk melihatnya. Xiao Chen mengangguk, lalu membungkuk pada Mo Yu dan para dewa pembunuh lainnya, dan berkata,
Teman-teman Taois, apakah kalian mau ikut dengan saya? Semua orang langsung tersenyum dan menjawab. Kami awalnya akan menemanimu melakukan hal semacam ini hari ini. Tentu saja kami harus menemanimu sepanjang jalan. Ayo, ayo kita pergi dan melihat bersama. Baiklah. Terima kasih banyak. Semua orang segera datang ke tempat ujian. Tidak banyak orang di sana seperti di aula pendaftaran. Namun, ada cukup banyak orang. Dan kebanyakan dari mereka datang untuk menguji bakat mereka. Di kuil Dewa Iblis 10.000 alam, selain beberapa dewa pembunuh 1.000 alam asing, ada juga banyak dewa pembunuh asli. Misalnya, keturunan langsung para tetua, serta keturunan beberapa master super. Pada dasarnya, selama kekuatan seseorang mencapai tingkat yang memadai, seseorang dapat menjadi dewa pembunuh 1.000 alam. Bahkan jika Anda baru saja mencapainya kemarin, setelah mendaftar, Anda dapat datang dan menguji bakat Anda hari ini. Begitu beberapa orang tiba, banyak orang langsung membungkuk kepada tetua ke-9. Halo, tetua ke-9. Bertemu dengan tetua ke-9. Tetua ke-9 tersenyum dan mengangguk, sebagai salam kepada semua orang. Siapa yang sedang mengujinya sekarang? Melapor kepada para tetua, dia adalah cucu perempuan tetua keempat, Situ Qingyu. Oh, gadis itu. Lumayan. Bagus sekali. Aku tidak menyangka dia sudah mencapai kekuatan dewa pembunuh 1.000 alam. Dibandingkan dengan banyak rekannya, bakatnya jauh lebih kuat. Aku hanya tidak tahu level apa yang bisa dia capai dalam ujian hari ini. Saat semua orang mulai berbicara, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke tempat di mana ujian itu dilakukan. Ujian itu menggunakan batu besar, yang telah dijelaskan oleh tetua ke-9 kepadanya di jalan. Batu besar ini, asalkan setetes darahmu sendiri diteteskan ke dalamnya, dapat menguji kualifikasi seseorang. Selama kualifikasinya cukup kuat, kamu bisa mendapatkan hadiah dari Dewa Iblis 10.000 alam. Keterampilan, senjata, batu roh, Del. Pada saat ini, berdiri di depan batu roh itu adalah seorang wanita ramping dengan rok kasa hijau panjang. Dia memiliki sosok yang bagus, tetapi wajahnya tidak terlihat. Xiao Chen hanya bisa melihat punggungnya. Namun, meskipun dia hanya bisa melihat punggungnya, berdasarkan pengalaman Xiao Chen telah melihat banyak wanita, gadis ini jelas terlihat luar biasa. Selain itu, cucu dari dewa pembunuh tingkat atas, bahkan jika Anda menggunakan jari kaki Anda untuk berpikir, Anda dapat menebak bahwa dia jelas bukan orang biasa. Dia mengulurkan tangan gioknya yang indah dan perlahan-lahan meletakkannya di atas batu besar. Setetes darah menetes ke batu besar dari telapak tangannya. Dalam sekejap, bola energi mulai bersinar dari batu besar di depannya. Bola energi ini sangat kuat. Sangat menyilaukan. Akhirnya, energi biru yang sangat kuat terkondensasi pada seluruh batu besar itu. Semua orang di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget. Bakat es, level atas level bumi. Ya Tuhan, sungguh menakutkan. Dia memang pantas disebut Situ Qingyu. Ya Tuhan, cucu tetua keempat benar-benar mengerikan. Tetua ke-9 tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya sedikit dan mengangguk memuji. Gadis ini memang layak menjadi cucu tetua keempat. Tampaknya keluarga tetua keempat akan memiliki seorang jenius yang tak tertandingi di masa depan. Xiao Chen juga diam-diam mengaguminya. Dia tahu bahwa bakat tingkat dewa pembunuh terbagi menjadi 3 tingkat, langit, bumi, hitam, dan kuning. Setiap tingkat dibagi lagi menjadi 3 tingkat, atas, tengah, dan bawah. Kebanyakan orang berada di tingkat kuning. Hanya sedikit orang yang bisa mencapai tingkat hitam. Belum lagi, Situ Qingyu adalah bakat tingkat dasar, dan juga bakat yang unggul. Bakat semacam ini memang cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Melihat hasil bakatnya, Situ Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dengan puas. Dia berjalan kembali perlahan, melihat Penatua ke-9, dan membungkuk dengan hormat kepada Penatua ke-9. Salam untuk Penatua ke-9. Tetua ke-9 mengangguk dan tersenyum. Tidak buruk. Sangat bagus. Bakatmu hanya sedikit lebih rendah dariku. Di masa depan, selama kamu bekerja keras, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi seorang penatua. Tetua ke-9 Miao memujinya. Haha, gak usah sok-sokan. Gimana, hadiah apa yang baru aja kamu terima? Itu adalah sebuah teknik. Sebuah teknik abadi tingkat rendah dari kesengsaraan surgawi. Dan ada jutaan dan jutaan kristal roh. His. Ya Tuhan. Datang. Datang. Semua orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap,
dan bahkan tetua ke-9 pun tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya. Tidak buruk. Sangat bagus. Kali ini, kamu benar-benar membuat tetua ke-4 bangga. Bekerja keraslah. Aku optimis dengan masa depanmu. Terima kasih, tetua ke-9. Tetua ke-9 mengangguk, lalu berkata kepada Xiao Chen. Xiao Chen, giliranmu. Naik dan lakukan hal yang sama seperti King Yu, dan itu saja. Kamu akan mendapatkan level bakat dan hadiah secara langsung. Bersambung.